channel YouTube Dirat Mahadiraja di program Bincang edisi sharing. Menjadi wanita yang take action gitu, bukan hanya yang cuma bisa berdiam diri saja. Pun kita sebagai anak, sebagai mahasiswa di kampus, sebagai adik, sebagai teman, jadilah pemeran yang hebat. Untuk lanjut video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Di edisi sharing kali ini, aku akan bahas tentang 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini. Di sini sudah ada dua teman saya, yaitu Kuntum Khairanur Fadila dan juga Siti Fauzia. Saya sering manggil mereka dengan panggilan Kak Uji dan juga Kuntum. Gimana kabarnya Kuntum? Kak Uji sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, sekarang kan bertepatan dengan 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Menurut teman-teman berdua, sosok seperti apakah Kartini itu menurut teman-teman? Kalau dari Kak Uji gimana? Siapa sih Kartini menurut Kak Uji? Kartini itu adalah beliau perempuan luar biasa yang lahir pada 21 April pada tahun 1879. Beliau adalah sosok luar biasa yang memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia, yang memperjuangkan emansipasi wanita agar perempuan-perempuan Indonesia mendapati hak-haknya sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Terkhusus di dunia pendidikan, berkat perjuangan beliaulah perempuan-perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan-pendidikan yang layak. Oh begitu ya, penjelasannya sudah sangat lengkap. Kalau dari Kuntum sendiri, bagaimana pandangannya tentang Kartini ini? Ya, Kak, yang udah Kak Uji bilang tadi ya, Kartini ini kan adalah sosok inspirasi kita, khususnya wanita, seperti itu. Mengulas dari apa yang sudah Kak Uji bilang tadi, Kartini ini dia punya cita-cita yang sangat besar gitu. Kartini kan merupakan sosok inspiratif wanita Indonesia, seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat, memang dia ini punya cita-cita yang besar gitu. Pada masanya Kartini ini, dia ini kan terbatas gitu ya, bagaimana kebebasan wanita, apalagi untuk dalam meraih pendidikannya seperti itu. Tapi dia ini punya cita-cita yang luar biasa gitu, bagaimana cara dia untuk membebaskan kebelengguan ini gitu. Nah, jadi di sini nih kita bisa lihat Kartini itu adalah sosok yang kuat kayak gitu ya. Dia punya cita-cita yang sangat besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi memang untuk suatu perubahan. Bagaimana caranya wanita ini bisa berubah gitu, bisa punya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, yang pada masanya itu tuh belum ada. Jadi kita patut mencontoh ya dengan Kartini ini. Kita tuh harus punya mimpi yang besar, dan sebaiknya mimpi itu juga dampaknya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk orang lain pun merasakan dampak dari keberhasilan mimpi kita ini, seperti yang sudah Kartini lakukan, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, menurut teman-teman, menurut Kak Uji dan Kuntum, siapa tokoh-tokoh selain Kartini yang berjasa bagi perempuan Indonesia? Pertanyaannya mungkin ke Kuntum dulu. Oke, kalau pertanyaan yang kedua ini, sosok apa yang berjasa gitu untuk Indonesia, ya rasanya banyak ya sosok yang berjasa untuk Indonesia. Apalagi kalau misalkan pada masa-masa penjajahan dulu, yang kita bisa lihat seperti Cut Nyak gitu kan, dia yang pegang kendali bagaimana perjuangan Aceh saat itu, saat suaminya sudah tidak ada lagi, seperti itu. Dan kalau misalkan di masa-masa sekarang juga saya melihat ada sosok itu di jiwa atau di diri Ibu almarhumah Ani Yudhoyono. Pernah pada saat itu kan, pada masa-masa yang Pak SBY sedang memimpin, itu kan juga ada ini ya, tsunami Aceh seperti itu. Beliau tuh sigap sekali gitu loh, bagaimana cara beliau mengumpulkan kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, relasinya, untuk
ikut andil dalam mengupayakan bencana alam ini gitu, karena ini memang ya kita harus mencontoh yang seperti ini ya, harus tanggap gitu, harus menjadi wanita yang take action gitu, bukan hanya yang cuma bisa berdiam diri saja, karena hak kita sudah diperjuangkan nih sama Kartini sebelumnya kan, masa nggak kita gunain gitu kan, sayang banget gitu. Nah, kalau bicara tentang perempuan tidak ada habisnya. Ada banyak perempuan-perempuan luar biasa yang telah memberikan sumbangsihnya untuk negara kita tercinta Indonesia. Ada seperti Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said, dan juga banyak perempuan-perempuan lainnya yang sangat luar biasa dalam memberikan kontribusinya terhadap Indonesia. Nah, kali ini saya tertarik untuk mengambil salah satu sosok, mungkin dia tidak begitu familiar, famously di telinga kita, yakni sosok Ibunda Yoyo Yusro. Ya, barangkali ini tidak semua orang kenal dengan beliau, tapi beliau adalah sosok pribadi perempuan yang luar biasa, yang mana dia adalah garda terdepan dalam menyuarakan pada saat pelegalan penggunaan jilbab pada masanya. Berkat perjuangan beliaulah kita hari ini dengan nyaman, aman, dan tentram tanpa gangguan sesuatu apapun untuk menggunakan jilbab di Indonesia. Nah, Ibunda Yoyo Yusro adalah seorang madrasah ataupun sekolah pertama bagi anak-anaknya, telah membesarkan anaknya dengan sangat luar biasa. Kebetulan 13 orang anaknya itu adalah para penghafal Al-Quran. Di tengah kesibukannya sebagai seorang aktivis perempuan yang ada di Indonesia, dia tidak peduli bahwa perempuan itu harus di rumah, harus menjadi ibu rumah tangga, tidak, tapi dia mampu mengekspor dirinya dan dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Saya sangat suka dengan beliau. Sosok seperti apa yang layak diidolakan bagi perempuan Indonesia? Pertanyaan nomor 3. Mungkin tadi sudah dari Kak Uji terakhir ya. Kita ke Kak Uji dulu lagi. Silakan pendapatnya Kak Uji. Masing-masing kita pasti punya sosok figuritas yang kita idolakan, yang menjadi role model dalam kehidupan kita, biar kita tidak meraba-raba. Nah, kalau saya pribadi, saya sangat merekomendasikan salah seorang yang sangat luar biasa. Ini tidak hanya menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia, tapi menginspirasi perempuan yang ada di dunia ini, yakninya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah istri pertama Rasulullah yang membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Ketika semua orang menolak pernyataan Rasulullah, ketika semua orang kafir, maka Khadijah pada saat itu beriman. Ya, Ibunda Khadijah saat itu beriman. Dia menginfakkan, memberikan kontribusi terbaiknya kepada dakwah Islam yang hari ini kita rasakan, bagaimana damainya Islam, bagaimana indahnya bersosialisasi, berukhuwah, berteman, bermuamalah dengan seperangkat sistem yang ada di agama Islam yang din as-salam ini. Itu adalah salah satu peran dari totalitasnya peran Ibunda Khadijah. Oke, dari Kak Uji sudah menjelaskan sosok inspiratifnya seperti apa. Kalau dari Kuntum sendiri, sosok inspiratif bagi perempuan Indonesia bagaimana? Oke, tadi kan Kak Uji udah kasih sosok perempuan inspiratifnya dari segi muslimah gitu ya. Kalau dia di sini mau kasih contoh di segi yang umum saja supaya lebih universal dengan kita gitu. Kalau untuk wanita Indonesia, sebetulnya dia ini suka sama Miss Mary Riana karena beliau tuh memang seseorang yang luar biasa banget. Dia berjuang, dia pernah gagal dalam bisnisnya, pernah gagal beberapa kali seperti itu, sampai beliau juga ada sebuah buku dari Miss Mary Riana ini, judulnya Mimpi $1 Juta, dan itu bukunya sangat inspiratif banget sih menurut aku. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu perjuangan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan zaman now. Nah, perjuangan seperti apa
yang bisa dilakukan oleh perempuan zaman now. Tadi udah dari Kak Uji dulu ya. Sekarang kembali ke Kuntum lagi. Menurut Kuntum bagaimana tuh perjuangan yang bisa dilakukan untuk perempuan zaman now? Oke, makasih pertanyaannya Bang. Kalau untuk perjuangan seperti apa yang bisa dilakukan oleh perempuan Indonesia pada masa sekarang ya, kita lebih perjuangan seperti ya seperti yang dilakukan oleh Miss Mary tadi gitu. Kita tuh nggak memperjuangkan negara kita lagi, tapi seperti apa cara kita untuk menjadi seseorang yang berpengaruh lah gitu. Minimal kecilnya berpengaruh untuk keluarga kita, menjadi contoh yang baik seperti itu ya. Seperti apa cara kita memperjuangkan mimpi-mimpi kita itu tadi gitu. Ya perjuangan kita nggak harus kayak gimana lagi, tapi dengan cara kita, bagaimana cara pengabdian kita dengan memanfaatkan media seperti ini kan mudah sekali. Tapi ya media itu digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu, bukan cuma have fun doang atau cuma sekedar untuk mengisi waktu luang. Lebih dari itu, selain kita mengisi waktu luang, lebih baik juga di antara kita mengisi waktu luang itu kita berikan inspirasi di sana, atau mungkin kita bidangnya kita bisa mengajar misalkan seperti itu, kita bisa buka uh, kursus online atau apa keahlian bidang kita di sana gitu. Atau kalau misalkan kita memang bisa pandai dalam media seperti itu, kita buat media yang bermanfaat dari segi apapun keahlian kita, yaitu perjuangan juga sih. Maksudnya perjuangannya itu nggak seberat yang lainnya, tapi cobaan dari diri kita ini tadi, bagaimana cara kita untuk uh, kuat gitu dalam perjuangan, nggak ikutin arus yang zaman sekarang yang mungkin beberapanya banyak yang negatif seperti itu. Iya, cukup itu aja. Dari Kak Ujinya, gimana perjuangan yang bisa dilakukan untuk perempuan zaman now? Mungkin hal-hal yang lebih bisa tepat dilakukan. Peran apa sih yang bisa perempuan zaman now bisa berikan kontribusi untuk Indonesia? Nah, seperti yang saya lakukan pada hari ini, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan mantra satu ini, walau ani baligul ayah. Jadi sampaikanlah meskipun satu ayat, satu kebaikan, ingatkanlah. Jadi kita saling berbagi, saling mengingatkan. Nah, jadi apapun yang kita pegang perannya hari ini, sebagai siapapun kita, entah itu sebagai anak, sebagai mahasiswa di kampus, sebagai adik, sebagai teman, jadilah pemeran yang hebat untuk setiap peran-peran yang kita mainkan. Sebagai perempuan khususnya, ya banyak hal yang bisa kita perankan, dan juga ada hal yang mesti kita jaga. Apa yang kita jaga? Ada marwah, ada ya, marwah itu ibaratnya harga diri, karena harga diri ini memang tidak semua orang mampu menjaganya. Karena akhir zaman ini banyak godaan seperti, ya mungkin tidak asing lagi bagi kita, seperti TikTok. Itu rasa ingin keterlibatan diri dengan sesuatu yang sifatnya tren itu sangat tinggi. Nah, bagaimana kita mampu memanage emosional kita, sikap kita untuk tetap mengambil tindakan yang cerdas di tengah porak-porandanya akhir zaman. The last question. Apa pesan untuk milenial zaman now, terkhusus untuk para wanita? Nah, pesan yang bisa saya sampaikan untuk milenial zaman now, khususnya perempuan yang ada di Indonesia, bahwasanya kita hari ini adalah pionir-pionir peradaban. Kita adalah yang membuat grand design peradaban ke depan. Pesan untuk milenial sekarang ya, kayak yang Kak Uji bilang ya, kita nih bukan cuma perempuan zaman now, tapi juga perempuan akhir zaman seperti itu. Kita juga harus pandai-pandai gitu, memilih-milih seperti apa lingkungan yang kita pilih gitu. Bagaimana lingkungan yang kita mau kita berkembang di sana gitu. Karena memang kalau misalkan kita cuma ngikutin arus aja ya, kita ya gitulah gitu. Nanti akhir-akhirnya kita takut. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini adalah bekal untuk di masa mendatang. Jadi kita tidak bisa mengeluh hanya, kan kita semua berproses.
Jadi tidak hanya butuh berproses. Jadi ingat, kita harus juga ada progresnya, ada evaluasinya, sudah sejauh mana kita mampu mengupgrade diri kita. Secara singkatnya, kita tuh nggak ngelihat ada yang negatif dalam diri kita, tapi secara nilai itu tuh udah melenceng gitu. Pandai-pandailah kita caranya bagaimana kita memfilter apakah ini baik, apakah itu tidak baik, kayak gitu. Kita boleh mengikuti zaman kayak gitu ya, kita boleh mengikuti seperti apa kita nih ingin ikut senang-senang dengan yang lainnya, tapi seperti apa pengikutan zaman yang kayak gimana gitu yang kita ikuti gitu. Jangan kalau seandainya kita ngelihat orang, oh kayaknya keren kayak gini, terus kita ikutan. Enggak kayak gitu. Cara kita keren itu kan macam-macam. Lebih keren lagi kalau kita tuh kerennya dengan cara berprestasi kayak itu. Ada sesuatu nilai yang bisa kita kasih dengan orang banyak. Nah itu rasanya lebih keren lagi sih, daripada kita cuma ikut-ikutan tren atau challenge yang sering nggak jelas atau bahkan malah membahayakan kita gitu kan. Rugi banget di diri kitanya. Pertama, waktu kita habis, nilainya kita nggak dapat, inspirasi buat orang lain apalagi kalau misalnya kita punya cita-cita yang besar seperti itu ya, kita mau memberikan suatu inspirasi untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk generasi setelah kita, apa yang mau kita kasih gitu kalau misalkan kebiasaan kita masih seperti itu gitu. Oke, terima kasih ya udah mau sharing di kesempatan kali ini di program Bincang. Semoga ke depan kita bisa bincang-bincang dengan hal yang lebih menarik lagi. Semoga kabar teman-teman, baik itu Kak Uji dan Kuntum, sehat-sehat aja. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.